Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam video ini kita akan membahas tentang konservasi sumber daya alam. Baik, langsung saja. Berikut poin-poin yang akan kita bahas dalam video. Poin yang pertama, dari pengertian konservasi itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, tujuan dari konservasi. Lalu yang ketiga, metode yang digunakan dalam sebuah konservasi. Nanti akan kita tampilkan juga contoh-contohnya di Indonesia. Dan yang terakhir, keempat, itu manfaat yang kita dapat pada konservasi tersebut. Yang pertama, pengertian konservasi. Apa sih konservasi itu? Pasti teman-teman ada yang belum tahu kan? Nah, jadi konservasi secara umum adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris. Conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan juga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya, yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Nah, teman-teman udah tahu kan konservasi itu apa? Baik, kalau gitu kita lanjut poin yang kedua, yaitu tujuan konservasi. Tujuan yang pertama yaitu memberi perlindungan, pembatasan, serta pemeliharaan kepada alam. Tujuan ini berguna agar menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan, apalagi kepunahan pada salah satu komponen yang menjadi pembentuk dari lingkungan tersebut. Sehingga akibat kerusakan atau kepunahan komponen tersebut bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistemnya. Kemudian fungsi yang kedua, memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang sudah tidak dipergunakan, yaitu dengan cara memperbarui atau mengembalikan fungsinya seperti semula, agar dapat dipakai kembali, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan seperti mengalihkan fungsi hutan menjadi non-hutan. Kemudian tujuan yang ketiga, melindungi benda-benda sejarah ataupun benda zaman purbakala. Dengan melindunginya dari kehancuran atau kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam, mikroorganisme, ataupun kimiawi. Kemudian yang keempat, mewujudkan kelestarian sumber daya alam, serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Kemudian, tujuan yang terakhir yaitu memelihara kualitas lingkungan agar tetap baik, dengan memastikan ketersediaan air dan udara bersih yang mencakup wilayah daratan hingga perairan. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan dari pengertian dan tujuan konservasi itu apa? Nah, sekarang kita lanjut ke metodenya. Poin yang ketiga, metode konservasi sumber daya alam. Metode konservasi sumber daya alam terdapat dua metode, yaitu in situ dan ex situ. Pasti teman-teman udah sering dengar nih di buku IPA waktu sekolah dulu. Yuk kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari in situ. Metode in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Lingkungan yang akan menjadi lokasi konservasi harus masih berada dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Suatu lingkungan ditetapkan sebagai kawasan konservasi agar resiko kerusakan pada habitat tersebut akibat aktivitas tertentu dapat terminimalisir, agar tidak mengancam hidup, flora, dan fauna. Selain itu, spesies yang ingin dilestarikan yang mempunyai karakteristik unik. Biasanya konservasi in situ dilakukan apabila ada spesies yang langka yang hidup pada suatu lingkungan dalam jumlah yang besar
dan tidak memungkinkan dipindahkan secara keseluruhan. Maka dari itu, lingkungan tersebut harus dijadikan sebagai kawasan konservasi. Selanjutnya, metode konservasi ex situ. Ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan. Konservasi ex situ adalah salah satu alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak, sehingga tidak layak lagi untuk dihuni, dan jika ingin mengembalikan fungsinya juga butuh waktu yang lama. Syarat membuat habitat buatan untuk spesies yang terancam adalah wilayah habitat aslinya tidak terlalu luas, dan populasi spesies tersebut juga tidak besar. Lokasi pembuatan habitat buatan biasanya terletak tidak jauh dari pemukiman manusia, sehingga spesies satwa yang menghuni kawasan tersebut tidak dilepas secara liar atau berada di dalam kandang. Barusan sudah kita bahas tentang pengertian metode konservasi in situ dan ex situ. Nah, kemudian beralih ke bentuk pelestarian in situ dan ex situ. Terdapat beberapa bentuk pelestarian in situ, diantaranya sebagai berikut. Bentuk pelestarian in situ pertama yaitu Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, serta pariwisata dan rekreasi. Salah satu contoh taman nasional yang terkenal di Indonesia adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Siapa sih yang nggak tahu ini? Taman Nasional Ujung Kulon terletak di bagian paling barat Pulau Jawa. Kawasan Taman Nasional ini pada mulanya meliputi wilayah Krakatau dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Hadelem, Pulau Pecang, dan Pulau Panaitan. Ujung Kulon merupakan taman nasional tertua di Indonesia yang sudah diresmikan sebagai salah satu warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1991. Karena wilayahnya mencakupi hutan lindung yang sangat luas, sampai saat ini kurang lebih 50 sampai dengan 60 badak hidup di habitat ini. Bentuk pelestarian in situ yang kedua yaitu cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Salah satu contoh cagar alam yaitu cagar alam Pangandaran. Dahulunya merupakan kawasan konservasi sumber daya alam. Pangandaran semula merupakan tempat perladangan penduduk. Pada tahun 1922 ketika Y.H. Kent menjadi residen Priangan, diusulkan menjadi taman buru. Pada waktu itu dilepaskan seekor banteng, 3 ekor sapi betina, dan beberapa ekor rusa. Karena memiliki keanekaragaman satwa yang unik dan khas serta perlu dijaga habitat dan kelangsungan hidupnya, maka pada tahun 1934 status kawasan tersebut diubah menjadi Suaka Marga Satwa dengan luas 530 hektar. Ya, bentuk pelestarian yang ketiga dari in situ yaitu Suaka Marga Satwa. Kawasan Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Berikut salah satu contoh dari pelestarian Suaka Marga Satwa, yaitu Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Taman Nasional ini juga sangat dekat dengan Kepulauan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 1980, Taman Nasional ini didirikan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Di sana terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas. Tahun 1991, Taman Nasional ini diterima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Bentuk pelestarian in situ yang terakhir yaitu hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang karena keadaan alamnya diperuntukkan untuk mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Hutan lindung pertama yang ada di Indonesia adalah Hutan Lindung Sungai Wain.
Hutan lindung ini berada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Hutan ini memiliki luas 9.782 hektar. Hutan lindung Sungai Wain merupakan habitat alam bagi orangutan, bekantan, dan tumbuhan endemik. Hutan lindung di Balikpapan dikelola oleh pemerintah Kalimantan Timur sebagai objek wisata alam. Barusan sudah kita bahas bentuk-bentuk pelestarian dengan metode in situ. Selanjutnya kita akan bahas bersama bentuk-bentuk pelestarian metode ex situ. Bentuk pelestarian ex situ yang pertama yaitu kebun binatang. Teman-teman pasti udah banyak yang tahu tempat ini. Jadi kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik untuk kepentingan konservasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Contohnya adalah kebun binatang Ragunan. Kebun binatang Ragunan merupakan salah satu kebun binatang di Indonesia yang berada di kota Jakarta. Tempat wisata keluarga ini mempunyai luas sekitar 140 hektar. Dengan luas ini, kebun binatang Ragunan menjadi kebun binatang kedua terluas di dunia setelah yang ada di Kanada. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi yang terdiri dari 295 spesies dan 4.040 spesimen. Bentuk pelestarian ex situ yang kedua yaitu kebun botani. Kebun botani atau disebut juga kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditunjukkan untuk keperluan koleksi, penelitian, konservasi, pendidikan, dan wisata. Contoh dari kebun botani yaitu Kebun Raya Bogor. Kebun raya ini telah menjadi salah satu ciri khas dari kota Bogor. Kawasan dengan luas 87 hektar ini telah didirikan sejak tahun 1817 atas prakarsa dari Sir Stamford Raffles, seorang kebangsaan Inggris yang menjabat sebagai gubernur Jawa pada waktu itu. Pohon-pohon di kawasan ini sudah berumur ratusan tahun. Ada lebih dari 17.000 spesies termasuk jenis bunga anggrek yang langka. Pohon-pohon yang ada di sini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi banyak pula yang berasal dari luar negeri. Yang selalu menarik untuk disaksikan adalah saat berkembangnya bunga bangkai Rafflesia arnoldi di tempat ini. Kita lanjut ke poin yang terakhir yaitu yang keempat, manfaat dari konservasi sumber daya alam. Ada 5 manfaat dari konservasi sumber daya alam yang telah kami rangkum, di antaranya yaitu manfaat yang pertama yaitu menjaga sumber air. Jika kita melakukan konservasi di daerah tangkapan hujan seperti pegunungan, kita bisa menjaga sumber air. Daerah tangkapan hujan merupakan kawasan yang harus selalu dijaga agar tetap hijau sehingga sumber air tetap tersedia. Yang kedua, pelestarian flora dan fauna. Konservasi alam akan memberikan manfaat terhadap tumbuhan dan hewan. Tak hanya itu, dengan konservasi kita juga bisa melestarikan fauna ataupun satwa langka. Manfaat yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Dengan melakukan konservasi akan membuka lapangan pekerjaan. Pelestarian sumber daya alam membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah. Yang keempat, meningkatkan keragaman konservasi. Dengan melakukan berbagai macam konservasi, maka kita dapat meningkatkan keragaman konservasi itu sendiri. Dan manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan produksi sumber makanan. Dengan adanya konservasi, kita juga bisa mengimbangi bahan pangan dengan laju pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, namun swasembada pangan mulai tidak teratur. Untuk itu, konservasi alam akan membantu kita mempertahankan swasembada pangan. Manfaat-manfaat di atas tidak bisa kita dapatkan jika kita hanya diam dan menunggu. Lakukan satu hal kecil akan lebih berarti. Hal ini juga akan membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi alam, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan. Jadi, akan lebih baik jika mulai sekarang kita lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan, karena setiap yang ada di sekitar kita pasti akan mampu untuk mendukung kelangsungan hidup. Manusia tidak hanya sebagai penikmat apa yang telah disediakan alam, tapi sebagai penjaga. Manusia harus bisa mensejahterakan makhluk hidup lainnya. Jadi, kesadaran harus dibangun mulai dari diri sendiri. Jika kita ingin merasakan manfaatnya, maka kita juga harus berkorban untuk menjaga dan melestarikan alam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.